Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Hardi Cantika Azhar dengan nomor induk mahasiswa 21021050206. Saya dari kelas Tekom D. Kali ini saya akan memenuhi tugas statistika dan probabilitas. Melalui video penjelasan yang saya paparkan, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai apa itu uji beda dalam statistika. Menurut saya, uji beda dalam statistika adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok data. Uji beda ini sering digunakan dalam analisis data, khususnya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara rata-rata, varian, atau distribusi data dari dua kelompok atau lebih. Adapun tujuan dari uji beda ini yaitu untuk menentukan apakah perbedaan antara dua atau lebih kelompok data tidak murni yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel atau kebetulan semata, tetapi memiliki signifikan statistik yang cukup besar sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut adalah benar-benar ada dalam populasi. Di sini saya juga mencantumkan yaitu adapun beberapa jenis uji beda yang umum digunakan antara lain. Yang pertama yaitu uji T. Uji T yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang diambil dari populasi yang sama atau berbeda. Adapun juga uji ANOVA yang kepanjangannya yaitu Analysis of Variance. Tujuannya yaitu ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok data atau lebih. Yang ketiga yaitu uji chi-square, digunakan untuk membandingkan proporsi atau persentase antara dua kelompok data atau lebih. Dan yang keempat, uji Mann-Whitney, digunakan untuk membandingkan median dua kelompok data yang diambil dari populasi yang sama atau berbeda. Pemilihan jenis uji beda yang tepat yaitu tergantung pada jenis data yang dianalisis dan tujuan dari analisis data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas dalam statistik. Menurut saya, uji normalitas ini adalah suatu prosedur statistika yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau data tertentu memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal yaitu distribusi data yang simetris dan berbentuk lonceng. Uji normalitas sangat penting menurut saya karena dilakukan banyak teknik statistik yang memerlukan asumsi bahwa data terdistribusi secara normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka teknik statistik yang digunakan harus disesuaikan. Di sini saya juga mencantumkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas. Di antaranya yang pertama yaitu metode histogram. Histogram ini tujuannya yaitu untuk menentukan grafik yang menunjukkan distribusi data. Yang kedua, normal probability plot atau grafik yang menunjukkan sejauh mana data mengikuti distribusi normal. Jika data mengikuti distribusi normal, plot akan menghasilkan garis lurus. Yang ketiga, Shapiro-Wilk test, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa suatu variabel atau data terdistribusi secara normal. Hasil uji statistik ini dapat menghasilkan p-value, di mana p-value yang kecil menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Yang keempat, Kolmogorov-Smirnov test, yang artinya yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang sama dengan Shapiro-Wilk test. Pemilihan metode uji normalitas yang tepat menurut saya tergantung pada jenis data yang dianalisis dan jumlah sampel yang ada. Jika data terdistribusi normal, maka analisis statistik yang digunakan akan lebih akurat dan hasilnya lebih dapat diandalkan. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka teknik statistik yang tepat harus digunakan untuk menghindari kesalahan interpretasi. Selanjutnya, bagian ketiga saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji linearitas dalam statistika. Menurut saya, uji linearitas adalah prosedur statistik untuk memeriksa apakah hubungan antara dua variabel numerik dapat dijelaskan dengan model regresi linear atau tidak. Regresi ini yaitu
model matematika yang digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel atau variabel dependen berdasarkan nilai-nilai dari satu atau lebih variabel lainnya atau variabel independen. Uji linearitas ini menurut saya sangat penting karena model regresi linear hanya dapat digunakan jika hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear. Jika hubungan antara kedua variabel tidak linear, maka model regresi linear yaitu tidak akurat. Di sini saya juga mau mencantumkan beberapa metode yang dapat digunakan melakukan uji linearitas. Di antaranya yang pertama, scatter plot, yang artinya yaitu maknanya grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jika titik-titik pada scatter plot terlihat terdistribusi secara acak dan membentuk pola linear, maka hubungan antara kedua variabel mungkin linear. Yang kedua, korelasi. Korelasi ini digunakan sebagai statistik yang mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel. Contohnya, jika nilai korelasi mendekati 1 atau min 1, maka hubungan antara kedua variabel mungkin linear. Yang ketiga, uji F. Uji F ini tujuannya yaitu untuk menguji statistik yang digunakan apakah model regresi linear secara signifikan lebih baik daripada model konstan atau tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, uji T. Yang seperti yang sering kita dengar, yaitu uji T ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari variabel independen. Pemilihan metode uji linearitas ini sangat tepat, tergantung pada jenis data yang dianalisis dan tujuan dari analisis data tersebut. Jika hubungan antara dua variabel linear, maka model regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel independen. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai apa itu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Di sini menurut saya statistik parametrik dan non-parametrik yaitu dua jenis metode statistik yang digunakan untuk analisis data. Perbedaan utama antara kedua jenis statistik ini diasumsikan bahwa dibuat distribusi populasi data. Statistik parametrik didasarkan pada asumsi bahwa data terdistribusi normal atau memiliki distribusi yang dapat dihitung secara matematis. Dalam statistik parametrik, pengujian hipotesis dilakukan yaitu dengan cara menghitung parametrik statistik, seperti contoh mean atau variance, dari sampel data dan membandingkannya dengan nilai yang diharapkan dari distribusi populasi. Contoh teknik analisis statistik parametrik termasuk seperti yang tadi saya jelaskan di metode sebelumnya, yaitu uji T, dan ada juga ANOVA dan regresi linear. Di sisi lain, statistik non-parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi populasi tertentu dan dapat digunakan ketika data tidak terdistribusi normal atau tidak diketahui bentuk distribusinya. Statistik non-parametrik ini lebih fleksibel dalam hal data yang dapat diolah karena tidak terikat pada asumsi distribusi tertentu. Contoh teknik analisis statistik non-parametrik termasuk uji tanda, uji Wilcoxon, Mann-Whitney, dan uji Kruskal-Walsh. Adapun kelebihan dari statistik parametrik itu sendiri, yaitu memiliki kekuatan statistik yang lebih besar dibandingkan dengan statistik non-parametrik. Artinya, lebih sensitif dalam mendeteksi perbedaan antara kelompok. Namun, statistik parametrik memerlukan asumsi yang ketat dan hanya dapat digunakan untuk data yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun juga kelebihan dari statistik non-parametrik, yaitu analisis ini dapat dilakukan pada data yang tidak terdistribusi normal dan tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu. Namun kelemahannya, statistik non-parametrik cenderung kurang sensitif dan dalam mendeteksi perbedaan antara kelompok, terutama pada sampel kecil. Pemilihan metode statistik yang tepat tergantung pada jenis data yang dianalisis, asumsi yang dibuat tentang distribusi data, dan tujuan dari analisis data tersebut. Itulah tadi penjelasan
dari beberapa 4 poin